ada 2 bidang kebun kopi. Katakanlah luasnya persis, struktur tanahnya persis, satu di sini, satu di sini. Tetapi ketika panen, yang satu bidang mengeluarkan biji-biji kopi yang lebih besar bijinya, dan dompolannya lebih besar, dan tangkainya lebih panjang sehingga banyak kopi yang luas-luas itu. Sementara di bidang yang lain yang berjejer dengan bidang pertama, kopinya sedikit kecil-kecil, dompolannya juga kecil-kecil, dan kemudian tangkainya tidak panjang dan menghasilkan banyak dompol. Anda pasti tahu kira-kira aspek atau sebab apa yang menjadikan buah itu berbeda. Tahu kan? Soal apa misalnya? Soal apa? Pengolahan tanah, soal pupuk, soal apa Pak? Rakurun, tetapi pemangkasan, oh iya ya, pruning ya. Oh iya, seperti anggur ya. Kopi itu juga pemangkasan, terima kasih. Dan beberapa hal lain. Tetapi intinya pasti ini berbuah lebat dan baik karena diperjuangkan terus-menerus kan. Ngetok investasi pupuk, tenaganya juga banyak, perhatiannya penuh gitu kan. Disiplin untuk memelihara, kapan mau dipruning, kapan disiram, kapan dipupuk, dan seterusnya. Ada hamanya atau tidak, terus-menerus dipelihara. Apakah mengerjakan itu tidak lelah? Pasti lebih lelah daripada yang bidang sampingnya tadi, yang tidak diapa-apakan. Sehingga buahnya juga berbeda. Anda pasti paham yang ingin disampaikan oleh firman hari ini. No gain, no pain. No pain, no gain. Tidak ada pencapaian, tidak ada buah kopi yang lebat dan berisi dan berbobot jika tidak berdarah-darah, jika tidak diperjuangkan dengan keras, dengan disiplin dan ketekunan yang tinggi. Leres nggih? Amin. Demikianlah hidup. Kadang-kadang kita heran bahwa teman kita sekarang kok jadi dosen dan juga profesor doktor. Aku kaget loh. Waktu kemarin kami reuni, kok dia itu padahal dia itu dulu ya di atas rata-rata. Saya juara 3, mungkin dia juara harapan ke-10. Neng aku saiki kok ya mengini, dhewe kok sudah jadi orang. Tentu saja ada catatan penting, bukan hanya kita tidak berusaha dan dia berusaha, tetapi setiap orang punya passion, punya hati yang mengarah kemana, dan hati itu diberikan. Seorang yang mencintai kebun dan ingin bahwa hidupnya ada di kebun dan memelihara tanaman-tanaman, memang dia tidak bergelar profesor atau doktor, tetapi dia atau Anda tidak kalah pintar dengan mereka yang mengajar di perguruan tinggi. Ya, karena passionnya berbeda. Tetapi kalau sama-sama berpendidikan dan di dunia akademik, yang satu kok tidak tumbuh-tumbuh, yang lain sudah lari ke atas pada gelar-gelar dan pada pencapaian tertentu di bidang pendidikan, pastilah no gain, no pain, no pain, no gain. Tidak ada perolehan. Dia pasti bertekun di dalam bidang hidupnya. Dia pasti banyak membaca referensi dan buku untuk pengetahuannya. Dia pasti menulis. Dia pasti mengajar dengan baik. Dia pasti punya karena karya-karya di tengah masyarakat, di gereja atau dimanapun di dunia akademik dan pendidikan dan masyarakat. Maka perolehannya juga seperti yang diinginkan. No pain, no gain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam banyak hal dan terutama ketika kita heran bahwa seseorang
lebih jujur, lebih saleh, lebih sumana, lebih bisa dipercaya, lebih rajin ibadah dan berdoa. Ini adalah nilai-nilai spiritual, nilai-nilai luhur dalam kehidupan yang setiap orang menginginkannya. Tetapi tidak setiap orang mencapai dalam standar dan ketinggian yang sama. Satu terhadap yang lain berbeda pencapaian. Tentu saja tidak ada orang yang sempurna dalam pencapaian nilai-nilai luhur kematangan hidup. Maka tidak usah kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Gak usah. Aku kok ora padha karo kae. Aku kok ora padha karo kancaku. Aku kok ora padha karo bojoku. Rasa padha. Tetapi kejujuran hati dan ketidaklelah dan letihan untuk terus mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita sharekan pada orang-orang terdekat, itu sudah baik dan itu sungguh menjadi berkah keselamatan bagi orang lain. Amin. Kalau bapak ibunya itu menahan diri ketika cekcok tidak didengar dan diketahui oleh anak, itu tidak mudah loh. Karena marah itu spontan kan. Tiba-tiba ada anak masih asik belajar, Anda marah menggertak pasangan hidup, pasti itu akan mempengaruhi si anak. Tetapi Anda bisa belajar kebijaksanaan hidup ketika menahan dan kemudian baru bercerita sharing di kamar atau yang tidak didengarkan oleh anak. Ketika Anda, hai anak-anak muda, bertekun di dalam kuliah atau sekolah, Anda sebenarnya sedang bertekun di dalam iman dan mengembangkan kematangan diri. Anda sedang berjuang karena Anda menginginkan sesuatu dan orang lain melihat, kok koncoku kayak kok tekun dia. Anda memberi kesaksian yang baik dan Anda sedang menuju kematangan. Sekali lagi, tidak ada kedewasaan, kebaikan dan kebenaran yang spontan datang dan menjadi watak kita. Tetapi perlu dicatat bahwa banyak hal yang belum sempurna dalam kehidupan kita. Hai para tua, termasuk saya, yang sungguh-sungguh bisa dibentuk dengan tidak mengatakan nek aku wis kebacut. Ora ono sing kebacut. Semua bisa dibangun ketika kita bahkan sudah tua. Katakanlah begini, Anda bersama anak, mantu dan cucu di satu rumah, dan kesabaran Anda kadang-kadang tidak tertahankan untuk marah kepada cucu yang ngeyelan, kemudian muntah, atau kepada mantu atau kepada anak, dan Anda merasa bahwa itu tidak beres dalam diri Anda, maka saat ini Anda bisa mengubah itu semua pada jangka waktu tertentu, karena rahmat itu juga bekerja lewat waktu. Dan nanti pada saatnya orang, cucu, anak, mantu akan lihat, ibu kok saiki sabar yo, biyen kuwi. Nah, kalau mulainya sudah tua dan kita bisa berubah. Iya, kemurahan hati bisa diubah. Belgedes, kalau Anda punya prinsip sok aku nek urip berkecukupan, aku arep lomo omong kosong. Lomo kuwi ora soal bondo. Lomo itu soal hati. Lomo itu murah hati gitu loh. Mudah amen, mudah memberi, mudah berbagi. Saya seringkali heran bahwa orang yang tidak punya apa-apa dan memberikannya kepada orang lain. Ada umat saya di suatu tempat, saya tahu bahwa dia tidak punya pekerjaan. Bahkan saya memikirkan, tak tawani kowe dodol apa sing frozen, tak goleki silian apa free service ning kono ngono iki dodol ngono payu engko tak promosekke ning gereja. Jawabannya kok mboten sarana ngeten iki pun cekap. Nek entuk duit sithik lumayan
iso nggo tilik sedulur sing lara. Sedulur iki sedulur darah ya. Tangga terus umat sak lingkungan iso nggo tilik ning muni. Lanjur sing mbok jarene apa? Nggih mboten wonten to. Ning iso dahar saged mboten kok saged ora wonten mawon kok. Loh. Lihat. Ada banyak nilai luhur yang sungguh-sungguh sedang kita bangun dan butuh perjuangan. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat betapa bahkan kebaikan dan kebenaran itu dibenci dan dibuli oleh orang lain. Banyak orang tidak suka dengan orang yang baik dan benar. Hendaklah orang-orang fasik berkata satu sama lain, marilah kita menghadap orang-orang baik. Orang-orang baik itu dihadap, diketawakan, dibuli, dihalangi kebaikannya. Sebab bagi kita ia menjadi gangguan. Ketika saya melihat orang baik, orang suci, orang mulia, orang yang berwibawa, itu kemudian memantul. Jadi keburukan saya tercermin lalu memantul dan aku melihat keburukanku, melihat orang yang baik itu. Jadi seolah-olah orang itu mengadili dan menghukum kita, mengganggu katanya. Sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, padahal orang baik tidak menuduh, orang baik tidak menghakimi. Tetapi kehadirannya sudah bercerita, kehadirannya sudah mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan tidak benar, tidak baik. Gitu, lihat. Dan kepada kita dipersalahkan dosa-dosa kita terhadap pendidikan kita orang, tetapi merasa. Maka saudara-saudara, jangan pernah lelah kalau ada berjuang dalam kebaikan dan dibully dan tidak disukai dan disingkirkan dan Anda kemudian capek ngapain jadi yang berbeda. Itu Anda mengalami, saya juga mengalaminya, perjuangan yang tidak mudah itu. Tetapi orang baik itu tetap optimis bahwa Tuhan selalu membantu dan bahwa nanti pada saatnya aku sungguh bisa meraihnya. Entah tentang pendidikan, entah tentang integrasi diri, integritas diri, entah tentang nilai-nilai luhur yang membuat kita semakin matang, butuh diperjuangkan dan berdarah-darah seringkali seperti yang disabdakan hari ini. Dan Injil suci menutup homili saya menceritakan setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Jadi Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor kan, hadirlah Musa dan Elia dalam penampakan itu, dan ketiga murid Petrus, Yohanes dan Yakobus melongo nganti bingung, Tuhan kita bikin tenda 3 untuk Tuhan, untuk Elia, untuk Musa, padahal menawa Petrus ora nggawa tenda. Saking bingungnya gumun kemuliaan Tuhan. Tetapi begitu turun dari gunung, apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Seolah-olah yang mau dikatakan Yesus adalah, kamu melihat kemuliaan yang kemarin itu, Anda bisa mengalami itu. Tetapi itu dilalui dengan sengsara dan wafat. Maka perjuangan untuk hal-hal baik, hal-hal benar itu adalah bernilai ketika kita bertekun dan disiplin dan menghayati waktu yang sedang berjalan, proses yang terjadi. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayo jangan pernah lelah untuk menjadi baik, untuk menjadi benar, untuk menjadi pandai, untuk menjadi lebih beriman dan berpengharapan bahwa jatuh bangun biasa, karena Roh Allah akan menolong kita. Dan bahkan kalau kita merasa aku tuh sudah lama Roh berjuang untuk sabar, dengan wong ini orang tetap sabar, rapopo engko sing nyampurnake Gusti Allah ketika panjenengan kapundhut Gusti. Amin. Ngono kuwi ya barang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo,
barusan misa minggu. Dan Bu, makan dulu loh ya. Iya, saya mau Di Pardan. Ya. Dok, makan. Barusan misa. Kemudian masih ada kumpul-kumpul. Kebetulan adikku datang. Dia spesialis mie Jawa yang sangat enak, terutama mie leteknya khas Jogja, khas Bantul. Maka mumpung ke Bedono, lalu saya suruh masak sekitar 20-25 porsi dan mengundang siapapun yang mau datang di Bedono ini. Pokoknya hidup dirayakan dalam sukacita. Yuk kita ke dapur melihat Michael memasak bakmi. Nah, ini adalah orang-orang yang kaliren menunggu dimasakkan bakmi. Ya, jangan pergi dulu ya. Saya kemaki. Ya, kita menikmati. Kita ke dapur yuk lihat masakan bakmi. Nih Michael, tukang masak bakmi. Kalau mengundang dia katanya upah 300 sampai 500 masak seberapa pun. Gitu. Nah, dan tapi gutuk ya, gutuk itu sepadan dengan rasa yang bisa kita nikmati. Ini lihat cara masak dia. Apalagi kalau di dapurnya sendiri ini kan dia tamu, tidak menyediakan alat sendiri, jadi pasti terbatas. Tapi kalau sudah dengan alat sendiri dan dapur di rumah, wow keren. Nih. Kamu tuh Sin, sengok Sin. Ya, ini mau. Ya. Berkah. Amin. Ini nggak ada tema apa-apa, pokoknya makan bakmi. Mumpung Michael datang ke sini, saya suruh masak bakmi. Enggak. Mbak sini pun dereng. Ngiwut terus. Aku sudah ada yang jujur. Nah. Jeruk ini